Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu lagi dengan Pak Badrus di pelajaran PJOK. Sebelum Pak Badrus memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Mari membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak-anak, silakan dibuka LKS-nya tema 8, subtema 1. Pagi hari ini kita akan belajar LKS baru, yaitu tema 8 subtema 1. Yaitu tentang apa? Yaitu tentang latihan keseimbangan dan bermain arung jeram. Nah, latihan keseimbangan ini sudah kita bahas atau sudah pernah kita lakukan di tema-tema sebelumnya. Ya, ini tinggal kita lebih memantapkan saja. Dan untuk bermain arung jeram ini yaitu permainan baru yang baru dikenal anak-anak. Langsung saja ya anak-anak. Nah, sebelum membahas ke materi, Bapak akan menyangkut pautkan dengan tema yang ada di buku yaitu Prajamuda Karana. Nah, baik. Di sini pernahkah mengikuti latihan pramuka? Nah, anak-anak pernah nggak mengikuti latihan pramuka? Nah, jelasnya pernah kan? Ada ekstranya juga kan di sekolah. Nah, pramuka ini sangat asik menurut Bapak. Karena apa? Di sini kita bisa berkumpul dengan teman-teman. Banyak materi yang belum kita dapatkan di sekolah, di sini di pramuka kita dapat. Seperti apa contohnya? Seperti apa? Seperti kita belajar sandi, sandi rumput, sandi angka, sandi morse, tali temali. Habis itu belajar tentang apa? Simapur. Nah, setiap latihan pramuka kita belajar berbagai hal ya anak-anak. Yaitu banyak kegiatan pramuka yang diajarkan melalui permainan. Nah, tidak hanya materi saja anak-anak. Kadang kegiatan pramuka juga ada permainannya. Tidak harus monoton dengan materi. Pasti anak-anak bosan kan? Nah, di pramuka ini juga ada permainannya. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini yaitu lompat tongkat. Nah, jadi di pramuka ini ada permainan lompat tongkat. Kalau anak-anak sudah masuk atau saat mengikuti ekstra, mungkin bisa bermain lompat tongkat dengan teman-teman. Nah, kita membahas sedikit tentang lompat tongkat. Lompat tongkat ini permainan tradisional ya anak-anak, yang berasal dari Nusa Tenggara Timur atau disingkat NTT. Nah, di NTT ini disebut dengan apa? Rangku alu. Jadi lompat tongkat ini di sana disebut rangku alu. Rangku alu ini yaitu permainan tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, anak-anak baru tahu kan kalau lompat tongkat itu disebut rangku alu. Jadi setiap daerah itu mempunyai permainan tradisional ya anak-anak. Nah, silakan anak-anak cari permainan tradisional yang biasanya di daerah anak-anak. Nah, kita lanjut. Sebelum melakukan permainan rangku alu, biasanya kita yaitu melatih atau latihan keseimbangan terlebih dahulu. Jadi, rangku alu ini biasanya melompat dengan satu kaki. Nah, jadi seperti ini. Sebelum melakukan permainan rangku alu, marilah kita berlatih keseimbangan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya permainan rangku alu bisa berjalan dengan baik dan lancar, tidak mudah melakukan kesalahan. Yaitu yang di sini dikaitkan yang pertama, melatih tubuh kita agar tidak mudah terjatuh. Nah, tadi kan permainan rangku alu melompat dan melatih keseimbangan. Nah, di sini membuat tubuh kita menjadi kuat dan sehat juga, permainan latihan keseimbangan. Nah, seperti apa sih latihan keseimbangan itu? Contohnya seperti ini, yaitu latihan keseimbangan berdiri dengan satu kaki. Nah, sama dengan permainan rangku alu tadi,
yaitu berdiri dengan melompat dengan satu kaki. Yang pertama, latihan keseimbangan berdiri dengan satu kaki. Yang pertama, badan berdiri tegak dan kedua tangan berada di samping badan. Lalu yang kedua, angkat kaki kiri dan rentangkan kedua tangan ke samping badan. Yang ketiga, jaga keseimbangan dan pertahankan gerakan sampai 10 hitungan. Lalu turunkan kaki dan kembali ke posisi awal. Jadi posisi awalnya yaitu tadi tegap. Nah, itu tadi dengan kaki kiri, dan selanjutnya yaitu dengan kaki kanan. Sama, cara-caranya sama, yaitu yang pertama badan berdiri tegak dan kedua tangan berada di samping badan. Lalu angkat kaki kanan. Kalau tadi kan angkat kaki kiri, sekarang yang diangkat adalah kaki kanan dan rentangkan kedua tangan ke samping badan. Jaga keseimbangan dan pertahankan gerak sampai 10 hitungan. Turunkan kaki dan kembali ke posisi awal. Nah, ini gambar latihan keseimbangannya, yaitu diangkat satu kaki, berawal dari kaki kiri atau kaki kanan. Kalau sudah mahir kaki kiri, berarti dipindah, yang diangkat adalah kaki kanan. Nah, supaya anak lebih paham, di sini Pak Badrus ada videonya. Ini dia videonya. Yaitu awalan berdiri tegak dan tangan di samping badan, yaitu sikap siap ya anak-anak. Lalu angkat kaki kiri dan rentangkan kedua tangan ke samping badan. Nah, bisa dilihat di videonya. Lalu jaga keseimbangan dan pertahankan gerak sampai 10 hitungan. Jadi saat posisi ini hitunglah sampai 10. Nah, setelah sampai 10 hitungan, turunkan kaki kiri dan kembali ke posisi awal, yaitu posisi siap. Nah, sekarang angkat kaki kanan dan rentangkan kedua tangan ke samping badan. Lalu jaga keseimbangan dan pertahankan gerak sampai 10 hitungan. Kalau sudah sampai 10 hitungan, turunkan kaki kanan dan kembali ke posisi awal. Nah, jadi itu tadi videonya anak-anak. Gerakannya mudah dipahami kan? Nah, jadi nanti bisa dipraktekkan di rumah, yaitu adalah tentang latihan keseimbangan mengangkat satu kaki. Lanjut, yaitu gerak melompat menggunakan satu kaki. Kalau anak-anak tadi sudah belajar latihan keseimbangan tentang mengangkat satu kaki, sekarang adalah gerak melompat menggunakan satu kaki. Kalau tadi gerakannya hanya berdiam di tempat, sekarang gerakannya seperti berlari, cuma hanya menggunakan satu kaki dan satu kakinya diangkat. Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu pertama, menentukan lintasan. Jadi anak-anak menentukan lintasan. Cari lintasan yang datar, tidak berkerikil, tidak basah. Supaya apa? Supaya tidak licin. Dan saat terjatuh tidak cedera. Lalu membuat garis start dan finish. Ada garis start dan finish ya anak-anak. Jadi supaya tahu berawal dari mana sampai mana finishnya. Oke. Lalu berbaris berbanjar di belakang garis start. Nah, anak-anak berbaris berbanjar lurus di belakang garis, tidak boleh di depan garis. Kalau di depan garis di dis ya, harus di belakang garis. Lalu permainan melompat dengan satu kaki. Nah, menggunakan satu kaki ini bebas anak-anak. Anak-anak bisa menggunakan kaki kiri atau kaki kanan sesuai dengan kekuatan kaki anak-anak. Mana yang paling kuat? Silakan dipilih. Lalu pemain yang pertama sampai garis finish adalah pemenangnya. Nah, permainan ini hanya satu orang yang menjadi pemenang, yaitu orang yang pertama mencapai garis finish. Kalau yang tidak mencapai garis finish bagaimana, Pak? Ya berarti tidak menang, yaitu adalah yang kalah. Bisa diambil
1 sampai 3 pemenang. Jadi yang sampai pertama juara 1, yang mencapai garis finish kedua yaitu juara 2, dan yang mencapai garis finish yang ketiga adalah juara 3. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, bagaimana menentukan lintasannya? Lintasan ini sangat penting untuk anak-anak melakukan atau melompat permainan ini ya, yaitu usahakan cari yang nyaman dan aman. Supaya apa? Supaya permainan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan sama sekali, entah terkena batu, entah tempatnya basah nanti becek, apalagi licin, jangan sampai ya. Nah, ini contoh video ya anak-anak. Contoh videonya. Nah, buatlah start dan garis finish. Ada tandanya ya di situ. Ada garis start dan garis finish. Lalu pemain berdiri di garis start atau di belakang garis start ya, anak-anak. Lalu angkat kaki kanan, kemudian melompat menggunakan satu kaki menuju apa? Menuju garis finish. Nah, lalu ulangi gerakan sekarang menggunakan kaki kiri, kemudian melompat menggunakan satu kaki menuju garis finish. Nah, anak-anak bisa menggunakan salah satu dari kaki terkuat anak-anak, atau bisa disamaratakan. Perlombaan yang pertama menggunakan atau mengangkat kaki kiri terlebih dahulu. Jadi semua mengangkat kaki kiri. Lalu lomba yang kedua bisa menggunakan atau mengangkat kaki kanan. Jadi semua harus apa? Harus mengangkat kaki kanan. Tidak boleh ada yang menggunakan kaki kiri. Jadi semua seimbang dan sama rata. Ya anak-anak, permainan ini cukup mudah dilakukan juga. Hanya untuk anak-anak membuat garis start dan garis finish. Lanjut ya anak-anak. Yaitu yang terakhir adalah permainan arung jeram. Nah, permainan arung jeram ini tidak seperti permainan yang di sungai menggunakan apa? Ban, tidak. Jadi permainan ini dimodifikasi seperti permainan arung jeram. Yaitu biasanya permainan ini berada di pramuka. Ya anak-anak. Yang pertama yaitu anggota kelompok dilatih untuk saling bekerja sama. Jadi permainan arung jeram ini melatih apa? Melatih kerjasama atau kekompakan. Dan selanjutnya yaitu melatih kekuatan kaki. Jadi poinnya anak-anak harus kompak dalam permainan ini. Lalu apa? Kakinya harus kuat saat melakukan permainan arung jeram. Ya anak-anak. Nah, peraturannya di sini untuk permainan arung jeram. Yang pertama yaitu membuat kelompok 6 sampai 10 orang. Kemudian semua peserta duduk berbentuk lingkaran dengan posisi kaki menjulur ke dalam lingkaran. Jadi pesertanya harus membuat apa? Membuat lingkaran. Dan kakinya ini tidak boleh ditekuk, harus lurus ya anak-anak. Posisi kaki harus lurus. Lalu yang ketiga, setiap peserta berpegangan kuat dengan teman di sampingnya. Jadi setelah membuat lingkaran dan kaki diluruskan, nah anak-anak harus berpegangan tangan. Nggih. Untuk apa Pak berpegangan tangan? Supaya yaitu tadi menjaga kekompakan dan saat berdiri tidak kesusahan. Nah, semakin rapat jarak antara pemain maka semakin baik. Jadi usahakan apa? Barisannya harus rapat ya. Nah, dalam posisi berpegangan semua peserta harus berusaha berdiri secara bersama-sama. Jadi dalam permainan ini saat berdiri harus bersama-sama, yaitu dengan anggota tadi 6 atau 10 orang. Tidak ada yang boleh terlambat saat berdiri. Dalam hitungan 1, 2, 3 semua harus berdiri bersama-sama. Tidak boleh ada
yang tertinggal, entah 1 orang atau 2 orang. Kalau sampai tertinggal berarti apa? Tim itu kalah. Ya. Jadi usahakan saat berdiri ada aba-aba, ada yang mengasih aba-aba. 1, 2, 3 berdiri. Jadi semua harus berdiri. Ya, anak-anak. Nah, bisa dilihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Pertama, membuat posisi lingkaran dan di situ kakinya lurus, ya. Lurus, harus usahakan berdempetan supaya apa? Saling menopang saat berdiri ya. Jadi lebih mudah saat berdiri bersama-sama. Nah, berhubung ini menggunakan kelompok atau orang banyak 6 sampai 10 orang, di sini Pak Badrus ada videonya yaitu yang sudah dimodifikasi, yaitu menggunakan 2 orang sama. Cuma bedanya ya ini menggunakan 2 orang saja. Kalau dalam permainan aslinya yaitu menggunakan 6 sampai 10 orang. Nah, ini dia videonya yang sudah dimodifikasi. Nah, pilihlah teman yang seimbang, kemudian berdiri tegak berhadapan. Jadi usahakan memilih teman yang seimbang, yaitu sama tingginya, sama beratnya. Lalu kedua pemain duduk dengan menekuk kaki ya anak-anak. Lalu kedua tangan pemain berpegangan di depan badan. Nah, kalau ada aba-aba, kedua pemain berusaha berdiri secara bersama-sama. Usahakan berdirinya harus bersama-sama. Ya. Di sini Bapak ulangi sekali lagi. Ya. Nah, bisa dilihat di videonya. Nah, saat berdiri kan harus bersama-sama. Tidak ada yang berdiri terlebih dahulu atau apa, tidak ada yang berdiri. Kalau tidak ada yang berdiri berarti tidak bermain. Jadi hanya duduk saja. Nah, di sini kenapa kok harus memilih teman yang seimbang? Supaya saat berdiri tidak keberatan. Kalau ada temannya yang satu tidak seimbang, satu gemuk, satu kurus, kasihan nanti yang temannya yang kurus tidak bisa mengangkat atau membantu teman yang badannya besar ya. Usahakan seimbang dari tingginya, dari berat badannya juga. Ya anak-anak, permainan ini lebih seru dimainkan oleh orang banyak, yaitu 6 sampai berapa? Sampai 10 orang. Nah, kalau ini tadi kan hanya modifikasi saja. Soalnya orangnya hanya 2 orang saja. Tetap sama permainannya. Nah, itu tadi anak-anak tentang arung jeram. Nah, ternyata pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Anak-anak mendapat tugas yaitu mengerjakan evaluasi PJOK halaman 23 Romawi 1 dan Romawi 2. Ya, Bapak ulangi lagi. Mengerjakan evaluasi PJOK halaman 23 Romawi 1 dan Romawi 2. Dikerjakan di buku tugas ya anak-anak, LKS-nya untuk belajar. Nah, sekian dari Bapak. Sebelum Bapak akhiri, Bapak berpesan kepada anak-anak tetap menjaga kesehatan, sholat 5 waktunya dijaga, dan jangan lupa membantu orang tua. Oke, orang tuanya di rumah dibantu, entah merapikan tempat tidur sendiri, menyapu, menyirami tanaman, atau menjaga adik. Nah, itu sangat membantu orang tua. Nah, baik anak-anak, sekian dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.